kesaksian orang lain terhadap dirinya, tapi kesaksian dirinya tentang siapa dirinya, siapa Tuhannya, seperti apa Tuhan yang ia sembah, dan seterusnya. Itu. Apakah sama di Islam cara ibadahnya Yesus dengan umat Islam? Silakan nilai sendiri. Sekarang sebaliknya kita tanya, apakah sama cara ibadahnya Yesus dengan cara ibadahnya Kristen? Mulai dari rumah ibadahnya, apakah sama? Cara masuk ke rumah ibadah, apakah sama? Cara memperlakukan jasmani, jasad kita sebelum menyembah kepada Tuhan, apakah sama? Cara kemudian memasuki rumah ibadah, apakah sama? Itu dinilai dari sana. Kalau ada kesamaan, berarti disitulah roh kebenaran yang datang diutus kemudian oleh Tuhan setelah Nabi Isa alaihissalam. Tsumma qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi Isa bin Maryam. Kemudian kami susulkan Rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan kemudian rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Jelas itu. Nah, setelah itu diutus siapa lagi? Khataman Nabiyyin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ajarannya, nuansanya, rasanya sama. Tidak mungkin berbeda. Kalaupun ada perbedaan, hanya berbicara mengenai syariat, hukum-hukum yang berkaitan dengan cara ibadah dan seterusnya. Tapi faktanya Islam dan Yesus mirip cara ibadahnya, dan Yesus pun disebut sebagai orang saleh. Yesus itu disebut orang yang saleh. Dia disebut sebagai juru Islam, juru selamat. Tidak ada sedikit pun indikasi dia Kristen atau Kristiani. Nah, inilah hebatnya. Berarti roh kebenaran itu sampai saat ini saya masih berkesimpulan bahwa roh kebenaran itu datangnya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, bukan datang kepada Kristen. Demikian. Tempat saya sudah mau maghrib. Dinda diambil alih sejenak. Insya Allah nanti kita gabung lagi ya. Siap, Abang Da, Gurunda, Masya Allah. Baik, kita sapa dulu. Ini teman yang tidak asing. Pak Andreas, selamat sore. Selamat sore. Iya, mantap. Pak Andreas sunat ya kemarin ya? Wah, sudah jelas itu, Komandan. Wah, mantap, Ji. Oke. Tahun 93 ya. Tahun 93 saya sudah sunat itu. 1993. Sudah berapa tahun dari sekarang itu? 30 lebih ya? Iya. Mantap 30. Lah. Jadi kalau yang dikata Paulus tadi itu, silakan Gun. lanjut. Saya mau maghrib. Siap. Saya ketawa aja bilang iya. lanjut. Iya, Pak Andreas sudah sunat, tapi kata Paulus, apabila engkau menginginkan bersunat, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Macam mana Pak Andreas? Itu ngomongan Paulus itu perlu dikoreksi lagi itu. Deh. Jadi sudah tidak percaya sama Paulus ya? Kalau kalimat itunya ya saya koreksi, bukan tidak percaya ya. Kemudian Paulus juga kan bukan Paulus yang juru selamat. Jadi? Kenapa? Jadi dicoret, direvisi itu? Nah, bukan direvisi, ya sudah tertulis bagaimana. Ya tinggal kita bagaimana untuk menyikapi perkataan Paulus itu. Ya itu kan sudah dibilang tidak berguna bagimu Pak Andreas. Ya terserah Paulus, yang penting kan itu kata Paulus, bukan Yesus kan, bukan kata Yesus itu. Tidak nih, harusnya sudah ikuti kita toh, orang Islam sudah tidak bisa juga. Oh tidak bisa. Ini itu kan namanya Paulus juga kan, jadi banyak ini. Kalau kita cuma mengikuti Paulus ya berarti buat apa lawan yang lain-lain ada kan? Ini kan banyak rasul. Ya, toh? Tapi cuma sama Paulusnya saja. Tapi cuman Paulus yang mengatakan sebab Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Yang membuat Yesus itu. Ya, maksudnya itu kan individu Paulus, perkataan Paulus. Kalau yang lain kan tidak demikian. Untuk itulah kita mempunyai akal dan pikiran, ya kita cross check. Loh kok cuma Paulus yang di sini yang berbeda, kenapa yang lain tidak kan? Gitu. Nah itu coba tadi itu dengar tidak? Apa? Di Roma pasal 5 nomor 20 tadi. Coba dibaca Mi. Iya, itu kan kata Paulus toh. Iya. Apa dibilang?
Apa dibilang? Bila tidak berguna bagimu ya. Bukan. Itu Galatia 5 no 2. Jarang sekali. Udah dari kemarin suruh baca Bible kan? Oke, lanjut. Iya, di Roma pasal 5 nomor 20 itu hal yang konyol juga yang dibilang sama Paulus. Apa kata Paulus di situ? Bukalah Bible-nya. Nggak ada Bible di sini ya, di aplikasi baru terpakai ini. Waduh. Oke, Ardiansa mau masuk nggak atau Pak? Ya, ini berhubung udah mau masuk maghrib, maka aku mau persiapan masuk ya, masuk maghrib ya. Lanjut dulu Kang Dito. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, enak Pak Andreas. Ya, ya. Pak Andreas percaya Yesus itu Tuhan atau ciptaan? Ya, maksud di sini kan maksudnya kenapa saya panggil Tuhan? Itu kan Yesus ini sebagai juru selamat umat manusia. Jadi siapa yang percaya kepadanya, dialah yang menjadi juru selamatnya. Begitu. Sehingga umat-umatnya memanggil dia Tuhan. Jadi ya siapa yang mentuhankan, ya orang itu yang mentuhankan Yesus. Yang Tapi tidak Pak Andreas, mentuhankan, ya tidak. tapi Pak Andreas juga menuhankan Yesus. Ya jelas, karena saya kan katakan itu saya yakini, itu saya percaya bahwa Yesus inilah satu-satunya juru selamat dunia dan akhirat. Gitu. Oke, satu-satunya juru selamat itu atau apakah dia menciptakan? Dia Maha Pencipta? Tidak. Dia tidak menciptakan. Maksudnya dunia ini kan sudah ada kan, baru dia datang. Tetapi tujuan utamanya itu atau fungsi paling utama dia sebagai juru selamat. Oke, jadi menurut Pak Andreas, Tuhan pencipta langit dan bumi itu siapa? Bukan Allah Yesus kan? Allah. Allah. Itu nama Tuhan kami. Loh, itu kan Tuhan kami juga. Itu kan Tuhan kami juga. Iya kan? Itu kan Tuhan. Coba Kak. Itu kan Tuhan kami juga. Bagaimana ada Yesus kalau tidak ada bapaknya? Siapa nama bapaknya? Ya itulah Allah. Aduh, udah nggak bener ini gaduh-gaduh. Bagaimana gaduh-gaduh? Coba Kak saya Bunda Ramai, Itu di Alkitab itu. Itu kan ada itu. Allah menciptakan langit dan bumi serta segala. Oke. Izinkan saya minum dulu ya. Saya coba kasih obat dulu ini. Obat. Obat apa itu? Kalau tidak mempan saya kasih obat, saya suntik mati nanti. Oke, Pak Andreas. Ya. Jadi menurut Pak Andreas, Tuhan yang sebenarnya Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala apa Yesus? Yang pertama dari segala sesuatu itu adalah Allah, Elohim atau YHWH. Itu pertama dari segala sesuatu, permulaan dari segala sesuatu. Oke, itu sudah. Berarti Yesus bukan? Ya, Yesus ini kan itu apa? Sumbernya Yesus ini kan dari itu, dari yang sumber itu Allah. Itu dari firman-Nya Allah kan yang menjadi Yesus. Jadi kalau tidak ada Allah ya mana ada Yesus? Oke, berarti bicara firman menjadi manusia ini. Betul? Atau Roh Kudus. Nah, dia kan dari Roh Kudus kan. Yesus ini kan dari Roh Kudus yang dikandung oleh Bunda Maria. Kenapa dikatakan Roh Kudus? Karena sumbernya itu adalah dari Sang Kudus, yaitu Allah. Allah itu kudus. Tidak. Kebalik itu. Bukan Bunda Maria mengandung Roh Kudus, bukan. Coba nih, Tata bukain kamera. Matius 1 nomor 18. Nomor 18 sampai 20 kalau tidak salah ya. Sabar Miko dulu. Nih. Kelihatan ya. Buka. Oke. Kelihatan ya. Izin Gurunda Bang Suma geser. Oke, nih ya, teman-teman. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Pak Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ya. Bukan Roh Kudus dikandung. Mengandung dari Roh Kudus kan? Iya, tadi Pak Andreas bilang mengandung Roh Kudus.
Ya kan sama itu, mengandung dari Roh Kudus. Oke, pelan-pelan ya. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ia mengandung dari Roh Kudus. Yang membuat Bunda Maria mengandung Roh Roh Kudus. Kudus. Jadi yang membuat Bunda Maria mengandung adalah Roh Kudus, bukan Roh Kudus di dalam kandungan. Jadi kalau kutanya sama Pak Andreas, apa yang dilakukan Roh Kudus membuat Bunda Maria mengandung? Tuh kan? Bagaimana? Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Yang saya tanya, apa yang dilakukan Roh Kudus membuat Bunda Maria mengandung? Ya itu saya tidak tahu itu karena di sini kan penjelasannya itu tidak ada, cuma di situ disebut dia mengandung dari Roh Kudus. Kalau masalah apa yang dilakukan Roh Kudus sehingga dia mengandung, ya saya kurang kopi itu. Nah, gimana kalau minum kopi dulu campur Masako? Ya itu, saya cuman menunjukkan tadi Pak Andreas bilangnya Bunda Maria mengandung Roh Kudus. Betul. Ternyata dalilnya ia mengandung dari Roh Kudus. Betul? Betul, tapi kalau saya simpulkan itu kayaknya mengandung dari Roh Kudus kan sama. Dia mengandung dari Roh Kudus, ya kan? Dia mengandung dari Roh Kudus. Maksudnya yang dikandung itu adalah Roh Kudus. Ya kan? Ya enggak lah. Itu pengertian saya, yang dikandung itu adalah Roh Kudus, mengandung dari Roh Kudus, ya kan? Yang dikandung Roh Kudus, mengandung dari Roh Kudus. Berarti yang dikandung Bunda Maria bukan Yesus? Enggak, maksudnya proses Yesus ini lahirkan dari Roh Kudus. Macam mana? Coba nih Bang, kita baca yang selanjutnya Bang. Nih aduh. Karena Yusuf suaminya, nih, Pak Yusuf sudah menikah belum nih? Belum. Nomor 19-nya. Karena Yusuf suaminya, ini udah jadi suami nih. Ya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria." Terus? Iya, poinnya itu di sini. Nah, terus dulu yang ke bawah itu, yang ke bawah. Ya, sabar dulu. Ini di sini ada Yusuf suaminya ya. Yang di sini yang di 18 kan pertunangan. Bertunangan, tetapi bertunangan waktu Bunda Maria mengandung. Ya toh? Nah, di 19-nya karena Yusuf suaminya, ini dia sudah menikah. Oke. Ya kan? Oke. Kalau ternyata dia anak manusia, dia kan suka bilang anak manusia, anak manusia. Jadi yang dikandung Bunda Maria itu dari Pak Yusuf atau dari Roh Kudus? Ini kan tidak ada disebutkan di situ bahwa apa namanya itu ya, ada janin Yusuf itu atau secara biologisnya di dalam itu diri Yesus kan, karena ayat selanjutnya itu Yusuf itu tidak pernah bersetubuh dengan istrinya sampai Yesus itu lahir. Coba berarti itu DNA-nya DNA Roh Kudus, bukan DNA Yusuf. Itulah itu yang sebenarnya. Iya kan? Ya, betul. Sayangnya nggak dicek dulu itu DNA-nya, saya ke rumah sakit dulu. Coba lanjutkan dibaca itu kan ada itu penjelasan itu. Sebentar. Sampai Yesus lahir itu berarti tidak ada sebentar. Menurut hukum di Kejadian, untuk orang yang bersuami istri, apabila tidak dicampuri, ia akan mendapatkan kutuk. Gimana tuh? Iya betul itu kan, betul itu. Tetapi di sini kan ada penjelasan bahwa Yusuf dan Maria itu tidak bersetubuh sampai melahirkan Yesus itu. Jadi kalau tidak bersetubuh dikutuk. Macam mana jadinya? Ya ini kan sudah di luar konteks. Sebetulnya kita ini kan berbicara sesuai dengan konteks. Kalau masalah dihukum atau tidak, ya itu bukan urusan kita itu. Tapi yang konteks yang tertulis kan tidak bersetubuh sampai Yesus itu lahir. Nah itu poin.
Nah, Bunda ini Maria. pertanyaannya gini. Ini sengaja dihamili Roh Kudus atau kecelakaan ini? Maria ini. Itu kan sengaja. Itu Oh, kan sengaja dihamili Roh kan Kudus. memang Oke, sudah, oke. sudah disampaikan kan bahwa engkau akan mengandung, ya kan? Berarti kan disengaja. Sudah dikasih tahu. Oh iya. Berarti Roh Kudus sengaja menghamili Maria gitu ya? Bukan Roh Kudus yang menghamili, maksudnya kan yang dikandung di dalam Bunda Maria Ya, itu itu Roh Kudus itu yang menghamili. Coba baca lagi Kang Dito. adalah Iya, Roh mengandung dari Roh Kudus. Yang membuat Bunda Maria Kalau iman mengandung. saya ya, iman saya tidak akan mengalihkan pemikiran saya ke sana bahwa yang menghamili Maria itu adalah Roh Kudus, tetapi yang saya imani itu bahwa Berarti gini, Kang Dito, Bang Andreas, berarti gini. Enggak sekarang aja, kalau sekarang kan trik misionarisasi ini hamilisasi, berarti dari zaman dulu juga ada trik hamilisasi ya. bahwa yang dikandung Maria itu di dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus atau Roh Kudus yang dikandung. Seperti itu pemahaman saya. Tidak ada yang dikandung Roh Kudus. Di sini tulisannya ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Yang membuat Ya, itu Bunda yang Maria akan mengandung itu kan Roh berarti dia Kudus. mengandung dari Roh Kudus. Nah, Iya. mengandung Yang Roh membuat Kudus. yang membuat Bunda Maria mengandung itu Roh Kudus. Jadi bukan Pak Yusuf. Iya betul kan, yang mengandung Maria hamil itu adalah Roh Kudus. Nah, jadi Nah, yang di dalam yang- kandungan Maria itu adalah yang Roh Kudus. membuat Bunda Maria mengandung adalah Roh Roh Kudus. Kudus. Ah, Berarti yang di dalam kandungan Maria itu adalah Roh Kudus. Seperti itu pemahaman enggak saya. ada. Yang dikandung Enggak, Bunda pemahaman Maria itu, saya seperti yang- itu. yang dikandung Jadi Bunda Maria. begini supaya gampang ya Allah, begini jadi supaya dia tangkap ya. Istrimu kan mengandung gara-gara kau. Taruhlah kamu ini Roh Kudus, toh. Kau ini Roh Kudus menghamili. Taruhlah istrimu ini Maria. Ketika istrimu melahirkan, apakah istrimu melahirkan dirimu? Kan kau ini Roh Kudus yang menghamili istrimu, toh. Roh Kudus mengandung dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang berbuat nih, kau yang berbuat sama istrimu. Ketika istrimu melahirkan, apa kau yang dilahirkan istrimu? Tidak kok. Itu caranya, kau pinter lah sedikit, saudara. Bunda Maria, kok Bunda Maria? Susah sekali, suka sekali paham dia. Ya bang. Iya, salah sebut aku mau bilang Bunda Rama, Bunda Maria. Ya sengaja saya buat begitu biar dia muter-muter dulu. Kasihan. Dia stres ya. Nah, Jadi yang dikandung Bunda Maria itu Yesus kan, bukan Roh Kudus toh? Roh Kudus. Oh, jadi Yesus Roh Kudus. Ya dari Roh Kudus. Nah, Ini salah juga ini salah juga. Maria mengandung Roh Kudus, Bang Andreas. Yang dilahirkan oleh Maria ini Roh Kudus apa Yesus? ya maksudnya proses Yesus itu kan dari Kok ada proses lagi? Maria ini- mengandung Roh Kudus, tapi yang keluar dari Maria Yesus gimana sih? Jadi setelah Roh Kudus itu berproses menjadi manusia, lahirlah Yesus. Jadi sumbernya Yesus itu dari Roh Kudus. Sama dengan kita ini. Gini. Nah, saya Istri lanjutkan. Bang Andreas sedang mengandung anak Bang Andreas namanya misalkan Dito ya. Tapi begitu lahir disesar nih, yang keluarnya malah Bunda Rahma, masuk akal nggak? Ini kan tidak langsung jadi manusia, tidak langsung jadi bayi kan. Kalau sama dengan kita, awalnya kita proses manusia itu dari janin. Janin berubah, berkembang, membentuk, baru menjadi manusia. Setelah lahir itu ya kita kasih nama. Jadi awalnya kita Jadi janin di situ Janin. janin manusia apa janin Roh Kudus? sama dengan Yesus ini. Awalnya itu dari Roh Kudus, berubah, Iya. berkembang di Iya. dalam Bunda Maria, berubahlah menjadi Dijawab dulu, dijawab dulu. Janin yang ada di dalam rahim Bunda Maria itu janin itu Yesus bukan atau janin. Roh Kudus? Ya, ini kan manusia baru janin. Kalau Yesus kan Roh Kudus, roh, bukan janin. Ya. Nah, itu bedanya kita. Janin itu ciptaan bukan? Apa? Janin itu ciptaan bukan? Ya, jelas ciptaan karena dalam diri kita kan.
Oke, janin ciptaan itu, janin ciptaan itu yang ada di dalam rahim itu siapa? Ya kalau manusia biasa seperti kita kan ya janin ini kan ciptaan apa ya, karena sudah ada dalam diri kita kan. Nah, siapa yang menciptakan kita? Di dalam rahim Bunda Maria ada janin, janin itu ciptaan. Tidak ada janin kalau Yesus ya, tidak ada janin di situ. Tidak ada janin kalau Yesus. Siapa yang tahu di situ nggak ada janin di dalam perut Maria? Kalau nggak ada janin berarti perutnya nggak buncit dong, nggak gede dong. Ya, itu kan dari Roh Kudus. Jadi janin ini ya ibarat bahwa kita kan Yang membuat besar perut itu roh atau janin atau tubuh? Roh Kudus, Roh Kudus. Enggak, yang membuat besar janin itu roh atau daging. Ya, maksudnya di sini kalau kita manusia biasa, kita itu prosesnya awalnya itu dari janin, ya. Ya, Itu manusia tahu. kita. Tapi kalau Yesus ini dia dari Roh Kudus, tidak ada Siapa janin. yang tahu itu? Siapa yang tahu, yang bisa melihat ke dalam perutnya Maria siapa? Ya kita kan sesuai dengan konteks ini. Bahwa Tidak ada di situ tulisannya. Ya, Nggak ada tertulis. Dia kan tidak disentuh. Ini asumsi lu ini. Loh, Misalkan gini, tadi kan lu bilang yang ada di dalam kandungan Maria itu adalah Roh Kudus. Analoginya gini, istri Kang Dito lagi hamil, ya. Ya. Di dalam perutnya istri Kang Dito itu ada salsabiruna misalkan ya. Terus yang lahirnya itu si Cimot. Masuk akal nggak? Tidak proses. Janin. Ini proses. Jadi itulah dibedakan bahwa kalau kita manusia biasa, secara biologis itu awalnya kita itu dari sel, ya, yaitu janin, ya kan. Tapi kalau Yesus bukan janin, tapi dia dari Roh Kudus langsung, bukan janin itu. Dia kan dikatakan mengandung dari Roh Kudus. Jadi Bunda Maria itu hamilnya berapa bulan? Kalau itu ya pasti kan namanya manusia normal ya. Kalau manusia di dunia ini kan normalnya ya, itu rata-rata 9 bulan itu normal. Oke. Dalam usia 9 bulan di dalam rahim Bunda Maria itu yang bukan janin, tapi di situ ada ciptaan kan? Apa? Ciptaan apa? Yang di dalam perut Bunda Maria itu baby itu apa kita sebutnya kalau bukan janin? Enggak, maksudnya ini kan prosesnya. Proses Yesus ini dalam Bunda Maria itu awalnya itu dari Roh Kudus, bukan dari telur. Iya, terus Kalau kita manusia biasa ini kita berhubungan baru keluar kita punya sel ketemu itu baru membentuk. Tapi kalau Maria ini ya dia kan tidak bersetubuh dengan itu Yusuf. dengan Roh Kudus. Tapi dia langsung hamil oleh karena kudus dari kudus. Jadi anak yang dikandung di dalam perut Bunda Maria itu adalah Roh Kudus. Anak Roh Kudus dong. Roh Kudus. Anak Roh Kudus atau Roh Kudus? Jadi tidak ada janin sama sekali, tidak ada janin manusia. Langsung. Iya. Jadi anaknya Roh Kudus atau Roh Kudus? Kalau saya mengartikan di sini ini pengertian saya, pemahaman saya itu kan ada bahwa dia mengandung dari Roh Kudus. Berarti anak yang yang di dalam kandungan Maria itu adalah dari Roh. Iya, anak Roh Kudus toh berarti toh. Kalau dibilang anak Roh Kudus, itu saya kurang sepaham ya. Oke. Gini Pak Andreas. Yang membuat Bunda Maria mengandung kan Roh Kudus. Contoh nih, saya kasih analogi sederhana. Kang Dito punya istri namanya Sinar. Nah, istri Kang Dito ternyata hamil dari Kang Dito. Anak yang ada di rahim Sinar, istri Kang Dito adalah anak Kang Dito. Bukan Kang Ditonya yang ada di dalam rahim istri Kang Dito. Gitu, Bang. Iya betul. Sama juga ini kan. Ini Berarti kan Roh Kudus yang di dalam. Yang menjadi Yesus itu. Ya toh? Jadi Roh Kudus yang membuat hamil Bunda Maria, dia juga yang ada di rahim Bunda Maria, begitu? Roh Kudus yang masuk kan menjadi Yesus itu. Kalau kita manusia biasa janin. Iya, jadi yang di dalam kandungan Bunda Maria itu Roh Kudus yang mengandung dari Roh Kudus, begitu? Bagaimana?
Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus, yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus, begitu. Ya betul. Jadi Roh Kudus tadi yang membuat Bunda Maria mengandung itu masuk ke dalam rahim Bunda Maria. Betul itu. Roh Kudus yang ada di dalam Bunda Maria itu yang membuat Maria hamil. Pelan-pelan, pelan-pelan saya ulangi, bahasa saya perhatikan. Yang membuat Bunda Maria mengandung adalah Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu juga yang ada di dalam kandungan Bunda Maria. Betul? Kalau dibilangnya itu kan hasil dari Roh Kudus, ya kan? Roh Kudus. Kalau itu hasil, saya bahwa kalau- di dalam kandungan Maria ini adalah Roh Kudus. Kalau hasil dari Roh Kudus berarti adalah anak Roh Kudus. Ya, anak Roh Kudus. Nah, berarti yang ada di dalam kandungan Bunda Maria adalah anak Roh Kudus, betul? Nah, ini yang bingung juga nih. Ini yang bingung juga nih. Saya sudah simpul. Bang Andreas, dia kan Maria ini hamil oleh Roh Kudus. Dari Terus Roh Kudus. terus keluarlah Yesus. Oke? Nah, gua analogikan nih. Misalkan ini Maya, Iwan Wijaya nikah sama Salsabi Luna. Terus dia punya anak. Anaknya ini mirip Iwan Wijaya atau tetangganya Cimot? Ya, mirip atau bagaimana, yang penting kan prosesnya anak itu lahir. Iya, dari- miripnya mirip siapa? Miripnya mirip siapa? Enggak, saya kan ke situ. Berarti mirip Iwan Wijaya kan, bukan mirip Cimot kan, numpang doang kan. Nah, Yesus ini mukanya mirip Roh Kudus atau mirip Bapak? Ya, saya kan enggak lihat Roh Kudus mirip apa, modelnya seperti apa begitu. Nah, ini yang bikin bingung. Makanya jangan beranalogi ke situ. Jadi Tapi membingungkan. yang penting intinya bahwa dia itu kan dari sana. Ya, itu asumsi lu, itu Masalah asumsi lu kemiripan aja. atau bagaimana ya enggak usah kita ke situ. Yang penting Oh, intinya enggak usah, itu wajib loh. Enggak, Perlu loh intinya itu dibahas. Yang penting yang kita ketahui bahwa dia itu sumbernya dari situ. Sama juga Emang lu mau punya anak bukannya milik tetangga? mau mirip ke atau tidak, yang penting betul-betul bahwa itu sumber dari kita. Nah, anak kita itu Oh, intinya kalau dia Kang Dito bomat, kalau dia intinya bodoh amat intinya. enggak jadi persoalan bagi saya kalau masalah kemiripan. Yang penting sumber Ya. itu atau asalnya itu betul-betul dari kita. Oke. Itu aja. Oke, Bang, tadi kita ambil poin bahwa yang di dalam kandungan Bunda Maria adalah anak Roh Kudus ya. Oke. Udah ya, clear. Udah clear? Anak Roh Kudus di dalam Bunda Maria karena Bunda Maria ternyata mengandung dari Roh Kudus. Ya. Nah, Roh Kudus itu apa, Bang? Roh Kudus ini kan roh dari Allah. Oke, dari Allah. cukup. Makanya dikatakan di sini kudus karena apa? Allah Iya, itu suci cukup. atau kudus. Yes, cukup dulu. Rohnya Allah. Yes, cukup dulu. Roh Kudus yang di dalam kandungan Bunda Maria itu kan ada jasadnya. Betul? Ada daging dan jasadnya. Berarti bukan Roh Kudus dong. Roh Kudus kan roh. Jasadnya siapa dong? Apakah jasadnya juga jasad Roh Kudus? Bayi yang di dalam kandungan Bunda Maria kan ada jasadnya tuh. Ya. Bayi kan? Bayi itu anak dari Roh Kudus kan? Oke. Oke? Oke. Nah, disapa dulu Margareta, Bang Dit. Oh iya. Sebentar ya Andreas ya bro, sabar dulu bro ya. Sabar dulu. Bu Margareta, selamat sore. Bu Margaret, dibuka mute-nya. Bu Margaret Manurung, silakan disambut mic-nya. Ibu Margaret Manurung. Ibu Margareta, 1, 2, 3 tes. Mungkin lagi nyanyi beliau ya. Oke, kita lanjut. Pak Manurung. Semua wanita yang mengandung pasti di dalamnya ada bayi, bukan roh. Ya, bukan roh ya, Pak Andreas. Kalau Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus yang di dalamnya adalah anak Roh Kudus, maka bayi itu bukanlah manusia, tapi bayi roh, betul ya?
awalnya dari Roh Kudus kan yang menjadi manusia. Nah, itu kita garis bawahi bahwa awalnya dari Roh Kudus Iya, yang iya, iya, menjadi manusia. Oke, baik. Ini masih kita Sama bicara. dengan kita, kan, sama dengan kita. Kalau kita analogikan lagi ke diri kita ya, awalnya Baik. kita ini dari janin. Jadi yang Baik. menjadi tubuh Tahu kita ini itu. sampai sempurna itu awalnya dari janin. Oke? Yes, tahu itu ya, tahu. Jadi udah tahu. Kemudian bayi yang di dalam kandungan Bunda Maria yang dari Roh Kudus itu kan lahir. Itu disebut ciptaan atau bukan ciptaan? Kalau disebut ciptaan ya, saya kurang mungkin kalau saya menjelaskan itu ya disinilah perbedaan pendapat atau pemahaman yang lain. Yang penting intinya aja di situ yang saya garis bawahi bahwa awal atau pertama proses Yesus itu adalah dari Roh Kudus. Saya bawa lagi ke analogi manusia bahwa kita juga ini awalnya adalah Jadi menurut Pak Andreas, dari janin. Ya, menurut Pak Andreas ini, saya nggak mau tanya Kristen yang lain. Pak Andreas yang sedang berbicara sama saya, bayi Yesus yang keluar dari Bunda Maria itu ciptaan atau bukan ciptaan? Kalau dibilang ciptaan bisa, karena ya namanya juga ada sesuatu kan. Kalau tidak ada Berarti Tuhan ciptaan Tuhan kalau gitu ya. Bisa masuk juga ciptaan. Tetapi apa Ini Bang Andreas, saya masih bingung tentang yang tadi Bang Andreas. Saya masuk dikit ya, izin Kang Dito. Saya lengkapi dulu. Tetapi apakah itu karena pemikiran manusia begitu? Ya enggak tahu. Tapi kalau menurut saya, ya namanya sesuatu yang ada kan, berarti pasti kan ada penciptanya begitu. Tetapi ini kan kesimpulan saya aja. Ya udah, saya udah paham. Berarti Tuhan diciptakan oleh Tuhan. Apakah betul itu ciptaan atau bagaimana? Ya kembali lagi kepada yang sebenarnya. Oke, Itu hanya kesimpulan saya begitu bahwa ketika ada sesuatu, ya pasti ada yang membuat atau menciptakan. Oke. Tolong dikonfirmasi dengan tegas dan jujur Pak Andreas. Berarti menurut Pak Andreas, Yesus itu ciptaan, betul? Oke. Coba dikonfirmasi saja, betul atau tidak? Dikonfirmasi. Ya, itulah saya tadi katakan kan masa enggak jelas. Kalau saya sudah bilang ini Ya dia udah mengakui bahwa Yesus itu, Tuhan itu diciptakan oleh Tuhan. Dia udah mengakui Kang Dito. Iya, saya butuh konfirmasi gini. Kadang orang itu habis ngomong A, begitu nanti dikasih dalil-dalil lain, dia akan berubah. Di sini saya buat statement point. Saya ingin mengajak dialog dengan Pak Andreas yang sangat cerdas dan memang berakal. Tolong dikonfirmasi, apakah menurut Pak Andreas Yesus itu ciptaan? Silakan. Ya makanya kan saya sudah bilang tadi bahwa masalah pemahaman atau pemikiran kita itu berbeda-beda kan. Tetapi masalah kebenarannya ya itu tergantung yang sebenarnya. Bagaimana yang ini Akang? Ini loh makanya. Kan kalau saya menanggapi di sini bahwa tidak mungkin ada Yesus itu kalau tidak diciptakan. Oke, ya kan? Poinnya berarti tolong diulang. Poinnya tolong diulang. Andreas mengakui yang seiman saya, tetapi saya pribadi karena ini kan katanya Tuhan itu tahu karena mungkin keterbatasan saya atau bagaimana kan itu. Jadi menurut saya pribadi ya Yesus ini juga ya termasuk diciptakan, tetapi diciptakan berbeda dengan manusia. Karena cukup dari janin, sedangkan Yesus ini dari Roh Kudus. Siap. Enggak, bentar Kang Dito, saya masuk sedikit Kang. Ini saya masih penasaran dengan janin tadi. 1 menit. Boleh 1 menit, Saudara. Enggak, bentar. Bunda Rahma bentar. Saya izin dikit aja saya mah. Saya masih penasaran dengan janin tadi, dengan kelahirannya Yesus, Bang Andreas. Janin. Bentar ya, Bunda Rahma ya. Ya, boleh.
Yesus ini begitu lahir mirip siapa? A. Mirip Roh Kudus, B. Mirip Yusuf, C. Mirip Bapa. Oke. Jawab Kalau yang itu jujur. saya Jawab kan- yang jujur. Oke, saya jujur ya. Makanya saya katakan saya tidak akan liar atau berasumsi yang saya tidak pahami. Masalah kemiripan itu no comment. Karena apa? Saya kan tidak tahu juga bahwa Yusuf itu mirip apa, Roh Kudus juga itu mirip apa. Jadi saya kan tidak ada komen di situ. Kenapa nggak ada komen? Kenapa Anda nggak bisa menyimpulkan Ini dan kan meyakinkan bahwa itu misalkan, wah ternyata muka Yesus miripnya si Nggak, Cimot. nggak Oh bisa. ternyata Nggak bisa. muka Yesus miripnya si Aep Bembeng. Tidak bisa. Yang benar yang mana? Karena begini, itu kan tidak ada literasi bahwa Yusuf Sebentar aja. miripnya seperti apa. Berarti itu yang dipoto-foto itu palsu, muka palsu itu yang dipoto-foto. Kalau mau palsu atau mau bagaimana, yang penting saya hanya kembali kepada kejadian bahwa itu saya imani bahwa itu betul-betul terjadi, bahwa Yesus itu pernah lahir. Masalah kemiripan atau bagaimana dengan postur dengan apa, itu no comment saya. Tetapi hanya yang saya garis bawahi bahwa Yesus itu betul-betul pernah lahir ke dunia ini. Itu saja. Tapi kalau saya mau ditanya berapa Satu beratnya, menit, setengah menit. mana modelnya, Baru kau gambarnya, jelaskan, itu no comment. bro, 1 menit. Besari dulu host nih. Ini bukti bahwa Bibelmu itu direvisi hampir sekian tahun tuh direvisi lagi nih ya. Ini Bibelmu yang 2010 ya, 2010 nih. Di sini tertulis beginilah. Inilah riwayat kelahiran Isa Al-Masih ketika Maryam ibunya masih bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maryam telah mengandung karena kuasa. Karena kuasa Ruh Allah. Ya. Kuasa bukan karena Roh Kudus, karena kuasa Ruh Allah. Ini Bibelmu sering direvisi, jadi kau sendiri kebingungan kan, membagongkan, direvisi. Ini masih Al-Masih di sini ya, masih Isa. Telah mengandung karena kuasa Ruh Allah, bukan Roh Kudus, Ruh Allah. Ini Bibel 2010 ya, 2010. Oke, itu aja lanjut. Ya, itu kan roh Allah. Itu kan roh Allah. Itu Bibel Jadi Roh kuno, Kudus itu- Bibel 2010. Iya, jadi Roh Kudus itu kan saya sudah bilang tadi bahwa kenapa dikatakan Roh Kudus, karena Roh Kudus ini roh yang Aku kudus, makan lagi. sumbernya Aku dari sholat. Allah. Kenapa dikatakan kudus? Karena Allah itu adalah suci. Itu. Jadi kemana-mana kan? Jadi kemana-mana. Ditunjukin dalil orang ini tidak jelas. Oh ini Mar, selamat sore Mar. Mar, Bapak itu jangan dikeroyok lah. enggak ada yang ngeroyok. Siapa juga yang ngeroyok? Iya, selamat sore Apa? saudara semuanya, Bapak Ibu. Selamat sore. Oh ini Margaret ini Kristen. Iya, Mar Pak. lu beresin dulu makannya lu itu sambil makan ya. Enggak, sambil ngemil aja. Ngemil apa? Ngemil peramek. Enggak. Ngemil-ngemil keripiknya. Ya udah diskusi aja silakan. Ya Pak Andreas istirahat dulu Pak Andreas. Dikiranya ngeroyok orang kita diskusi di sini. Ya kasih Iya. kesempatan sama Margareta, kasih kesempatan. Kasihan Soalnya Bapak tuh. ya, sudah biasa ini karena teman-teman saya semua di dalam Orang ini bertemannya kita. Jangan sok tahu kau deh. Ya, sudah biasa itu Ibu Margareta. Sudah soalnya saya ini berteman baik dengan saudara-saudara saya yang muslim di sini. Iya, sok tahu kalinya. Oke, Margaret. Tentang Tuhan kau sok tahu tentang Tuhan atau sudah tahu Tuhan? Sudah tahu. Siapa Tuhan menurutmu yang Tuhan? Tuhan Yesus. Berarti Bapak bukan? Benar. Oh, bukan Bapak, tapi Yesus. Bapak. Jadi, Yesus atau Bapak yang benar yang mana? Sebutan Yesus itu Bapak. Oh, jadi Yesus Bapak itu sendiri? Yesus itu dipanggil dengan Oh, Bapak. kalau gitu izinkan saya baca Yohanes 1 pasal 1. Pada mulanya adalah Bapa bersama-sama dengan Bapa dan Bapa menjadi Bapa. Setuju nggak? Itu ditambah-tambahi. Kok ditambah-tambahi? Kan Yesus itu sama framing. Bapak itu. Hah? Enggak ada Kok framing? tulisan Alkitab. Itu framing. Iya kan kata lo tadi Mar, Yesus itu sama Bapak itu satu. Iya kan?
Satu, berarti kalau gitu bisa disebutkan Yohanes 1 pasal 1, pada mulanya Bapa, Bapa bersama-sama dengan Bapa dan Bapa menjadi Bapa. Kalau di Alkitab nggak boleh ditambah-tambahin. Bukan nambahin, gua nyamain. Nggak boleh, dilarang. Ya harus boleh. Berarti kalau gitu Bapa sama Yesus beda. Kalau kayak gitu, kalau lu nggak terima. Nggak, jangan berbuat dosa lagi. Enggak, saya nggak pernah berbuat dosa. Emang lu gua apain? Nanti masuk neraka loh kalau ditambahin Ya, istilah mending masuk neraka daripada masuk kamar lu. Lanjut Kang Dito. Kalau sudah masuk neraka, nggak bisa lagi keluar. Oke, aku kasih tunjuk kau supaya belajar. Menurut kau, Yesus kan Bapa itu sendiri, tapi Benar. menurut Bible, 2 Korintus 11 nomor 31. Itu kurang bijaksana orang yang menanggapin itu. Apanya? Kau belum baca, bagaimana pula kau bisa menyimpulkan begitu? Sudah pernah baca. Apa coba? Apa bunyinya? Janganlah sok tahu kali kau. Kau pikir aku? Ya udah sebut aja Bukan bunyinya. pernah di Kristen. Tolong sebutkan bunyinya. Oke, Allah yaitu Bapa dari Yesus. Allah itu Bapa, bukan Yesus. Masa gitu kata-kata Alkitab? Itu ditambah-tambahin Kau loh. sendiri aja yang baca, kau tunjukkan atau aku buka. Nih. Gini lah Tolong ya. dibacakan. Tolong Memang dibacakan. orang Kristen itu ngomong duluan, baca pun tidak. Orang Kristen ngomongnya satu-satunya, enggak semua dibilangin. Apaan? Bilang aja kok ngepun nggak pernah Netizen baca kok bilang Bible. sok tempe. Sok Sok tahu maksudnya. Iya, ini netizen sok tempe katanya. Apa alasannya dibilang aku sok tahu? Ya karena kau nggak baca, kau sudah udah nyerocos. Minta tolong dibacakan. Nih, Akang, aku gedein diriku sendiri. Nih. Allah yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita yang terpuji sampai Yesus itu udah Bapa atau itu bukan? udah kebenaran, itu kebenaran. Yesus Bapa atau bukan? Yesus itu Bapa. Di sini apa katanya? Bapa dari Yesus. Iya, itu berasal dari Bapa. Bapa dari Yesus. Apa makna Bapa dari Yesus? Bapaknya Yesus atau Yesus itu Bapa itu sendiri? Iya, Yesus itu Bapa itu sendiri, Allah kita sendiri. Jadi Yesus itu Bapa atau Bapa itu sendiri? Ini aku kasih yang jelas. Masa sih saudara tidak tahu? Ya aduh, udah terlambat ini. Apa? Saudara itu domba yang hilang. Masa asal nggak ngomong, tahu? asal ngomong aja kau. Nih coba kau baca. Enggak, untuk apa saya asal ngomong? Saya Nih, sesuai baca. kebenaran. Aku bacain ya, kau diam. Namun bagi kita hanya ada satu Allah yaitu Bapa. Kemudian ada yaitu satu Yesus. Tuhan. Ini coba kau tengoknya. Membacanya dengan hikmat, dengan bijaksana. Memang buta mata kau. Waktunya pakai kacamata kau. Enggak buta loh. Periksa Masih dulu normal. periksa dulu kau habis ini ke optik. Barangkali perlu diganti matamu pakai mata kuda. Apa Kacamata alasannya? kuda. Apa Kau sendiri alasannya? tidak bisa bacanya. Bisa Dikatakan di membaca. situ satu Bapa. Baca ayat sebelumnya, minta tolong baca ayat sebelumnya. Satu Bapa dan satu Yesus, bukan satu Bapa adalah Yesus, bukan begitu. Sebab Yesus itu berasal dari Bapa, roh keilahian Bapa. Dari mana pula? Aduh ngarang memang ini orang satu. Kita Jadi harus menurut- buka mata batin kita dengan hikmat, dengan sungguh-sungguh baca Alkitab itu, jangan ditambah-tambahin. Oke, jadi menurut kau Yesus itu bukan ciptaan? Bukanlah, Yesus itu sang firman. Oh, bukan ciptaan. Bukan, Yesus itu Bapa, dikandung Pak dari Roh Andreas. Kudus. Pak Andreas, ini macam betul aja nih. Tadi Pak Andreas bilang Yesus itu ciptaan. Ya Tuhan Yesus, dibukalah mata batinnya. Coba Pak Andreas lawan dia. Ini orang bidat ini. Kenapa saya bidat? Dari mana asalnya? Saya mengimani Tuhan Yesus. Dia sudah menyelamatkan kami semua, seluruh umat.
Di luar kekristenan, dogma non Tritunggal itu adalah bidat. Tidak ada yang bidat. Kau ngerti apa tentang Tritunggal coba? Itu kebenaran semua. Kau percaya Tritunggal atau bukan? Tidak ada di Alkitab ditulis tri. Tidak ada ditulis di Alkitab. Baptislah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kau dibaptis pakai apa? Pakai arang? Tri ada atau tulisannya. pakai api? TRI ada tulisannya tri. Ada tulisan tri. Oh, Tunjukkan ini tulisan Yohanes tri. ini. Tunjukkan Ada tulisan tri. Saya lihat di situ ada tulisan tri Sagita. Tidak ada, Tritunggal tidak ada ditulis di dalam Alkitab, saudaraku. Baca Alkitab itu baik-baik dengan hikmat dan bijaksana. Oke, gini, kalau mau merungkatkan orang-orang Oneness ya, kita ambil dalil biar dia yang menjelaskan sendiri. Saya cuma mau bacakan dalil. Di dalam Matius pasal 26 nomor 31, Yesus berkata kepada mereka, "Malam ini kalian semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku, Yesus, akan membunuh gembala Yesus, maka aku akan bunuh diri. Jadi, aku adalah pencipta dan aku adalah gembala yang dimana aku adalah Yesus, akan membunuh diriku sendiri. Dan kawanan domba itu akan tercerai-berai." Fitnah saudara, fitnah saudaraku. Tidak ada kata-kata Alkitab. Pada saat di Matius 26 nomor 31, orang kalau mau berdiskusi dibuka Bible, bukan minta tolong, bukan kemudian memfitnah. Yesus berkata kepada mereka, "Malam ini kalian semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala." Kutanya kau sekarang, Margaret, ya, Oneness. Aku itu siapa? Gembala itu siapa? Aku akan membunuh Yesus. Aku akan membunuh gembala. Aku siapa? Gembala siapa? Silakan dibuka mute-nya, dijawab dengan hikmat. Ini adalah diskusi ilmiah, bukan congoria, ya. Silakan. Pak Andreas, diam dulu Pak Andreas. Ini aku mau bidatin orang Oneness sok-sok keras ini. Oke, saya menyimak aja. Ya. Oke, buka Margaret, kau baca. Ya, kau buka mikmu. Ini Alkitab ini. Ya, kau baca. Ayat berapa? Matius 26 nomor 31. Anzo yang sudah berubah jadi Oneness, perhatikan baik-baik ya Anzo ya. Matius 26 nomor punggung 31. nomor 31. Mana ada ditulis punggung? Aduh, jangan ditambah-tambahin. Nah, terus apanya aku bilang? Kau pun bertanya. Enggak boleh nambah-nambahin loh. Emang ada tulisan ayat di situ? Ngadi-ngadi aja kau. Matius 26 ayat 2, Matius 26 ayat 31. Yang ini. Ya, baca aja. Ini judulnya, dibaca dulu judulnya. Petrus akan. Udah tahu akunya itu. Ini ya judulnya ini ya. Ya, kau baca saja. Aku siapa, gembala siapa? Aku membunuh gembala. Aku siapa, gembala siapa? Silakan. Tunggu. Petrus akan menyangkal Yesus. Ingat dulu. Ya saudaraku. Ingat saudaraku, Petrus akan menyangkal Yesus. Berarti di sini Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Oke, bro? Ayat 31. Lalu berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku." Oke, bro? Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Yang tertulis ini udah dinubuatkan ini jauh-jauh sebelum dunia ada, udah dinubuatkan ini.
akan membunuh gembala. Gembala itu siapa? Bapa. Jadi orang Yahudi yang memfitnah Yesus bukan Allah, ini akan membunuh Tuhan Yesus. Arti Larang gembala di bebas. sini, arti gembala di sini, saudara, gembala itu adalah Tuhan Yesus akan dibunuh. Akunya siapa? Akunya siapa? Aku ini Gembala ya, Yesus. Aku ini siapa? aku ini orang Yahudi, orang Yahudi, tentara Apa? Romawi, Ngarang tentara kau. Romawi yang menyiksa Yesus. Ngarang Ini. kau. Ngarang Ini kau. udah dinubuatkan Ngarang oleh kau. firman Tuhan ini. Di mana nubuatannya? Di sini Petrus akan menyangkal Yesus. Kalau nubuatan itu di perjanjian lama, kuceluk. Ngertinya saudara apa gembala? Gembala itu Bapa. Kami kalau di gereja gembala itu adalah Bapa. Domba itu adalah manusia. Manusia seluruh dunia, alam semesta. Mau di planet manapun yang namanya manusia itu domba. Kalau gembala ini Bapa gembala. Bapak gembala kami siapa? Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Pandai-pandaimu. Bapak Ibu, Pandai-pandaimu saudara. saja. Oke, bro. Pandai-pandaimu saja. Apapun Oke. pandai-pandai. Kau dengar? Dikasih kebenaran, framing, asumsi. Kau dengar itu, Dan kawanan domba itu akan tercerai berai. Diam dulu itu, gantian, dengarkan ya. Kau punya kuping, dengarkan. Gembala yang baik itu adalah Yesus, Yohanes pasal 11. Besar itu tulisannya. Yesus gembala yang baik. Aku di situ, kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri, namanya nubuatan di perjanjian lama. Kau buka di Zakaria 13 nomor 7 kau buka. Nubuatan itu di Yohanes 13 nomor 7. Jangan pandai-pandaian kau samaku. Gembala yang baik itu Yesus. Aku di situ kalau merujuk ke sebab ada tertulis di situ kau bilang nubuatan. Nubuatan itu ada di Zakaria 13 nomor 7. Apa di Zakaria 13 nomor 7? Kau buka. Bangkitlah, hai pedang, bunuhlah gembalaku. Apa di situ kalau nggak ada ilmu kau? Jadi di situ kalau diartikan Yesus itu Bapa itu sendiri, maka jelas kesimpulannya. Aku yang ada di perjanjian lama katamu adalah Yesus juga. Gembala yang baik adalah Yesus. Maka gembala itu Yesus. Akunya Yesus. Yesus akan membunuh Yesus. Misi palit. Yesus datang. Tuhan menjadi manusia. Dan bunuh diri untuk kalian. Bukan untuk iblis. Tetapi datangnya penebusan dosa manusia di Ibrani 2 nomor 14, dia harus dengan kematiannya memusnahkan iblis. Jadi Yesus yang tadi bunuh diri supaya ketemu sama iblis nebus dosa kalian. Jadi Tuhanmu bunuh diri, Margaret. Tuh, macam mana tuh kan? Tergoncang imanmu. Ayo, Tuhannya bunuh diri ya. Terus yang mati di kayu salib, Tuhan. Bapa. Yang dikubur, Bapa. Yang bangkit, Bapa. Inilah. Kalau berpemahaman bukan teologi ya. Sok-sok kali ngajarin, sok-sok tahu. Oh. Ayo. Cowoknya mau bantuin cowoknya. Apaan so? Kau sudah dibaptis jadi Wanes ya? Ku denger. Apa? Udah bukan Tritung lagi kau ya? Ini ayat itu mudah. Ayat itu mudah dijelaskan. Aku belum ke situ. Aku belum minta kau jelasin, ya. Tapi konfirmasi dulu. Kau sudah dibaptis selam? Dalam nama Garet, Mar, itu lu kena mute, Mar. Mau dijelasin nggak ayatnya? Tadi dulu, kau konfirmasi dulu. Kau dibaptis selam dalam nama Yesus Kristus nggak? Tadi saudara menunjukkan ayat ini sudah, terus lari-lari ke ayat yang lain sudah. Itu kesalahan saudara. Oke bos.
Apa yang salah? Dan saya menjelaskan ayat ini, Anda mempelintir ke ayat yang lain, oke? Di sini tidak ada ditulis Yesus bunuh diri, oke bos? Oke, jelas bro? Jangan fitnah ya. Tidak ada ditulis Tuhan Yesus bunuh diri. Tidak Kau ada. dengar? Oke, gantian kau dengar. Sebab ada tertulis kau bilang adalah nubuatan. Nubuatan itu tadi aku udah kasih tahu di Zakaria 13 nomor 7. Bangkitlah hai pedang. Ini gimana sih? Udah lari-lari. Kamu tadi suruh baca ayat ini. Setelah saya jelaskan, tololnya. Dikasih tahu, kasih tahu Lanzo. Nggak Ini boleh gitulah, Kang Dito. ya kan kalau Jangan framingnya. menyerang pribadi. Loh, aku udah bilang namanya nubuatan. Ini aku kasih ilmu nggak minta perpuluhan loh. Ya, aku ngasih ilmu ini gratis buat kalian. justru Pakai saya ngasih perpuluhan. ilmu. Apa arti gembala di sini? Congor. Apa arti gembala di sini? Gembala di sini adalah Tuhan Yesus. Bapak itu mau dibunuh oleh bangsa Romawi. Udah Coba. saudara? Coba bisa rupanya dianalisa apa yang dia bilang. Makanya saudara kalau baca Alkitab itu minta dulu, berdoa dulu, minta hikmat dari Tuhan Yesus. Lihat aja coba. Tengok, Petrus akan menyangkal Yesus. Kamu suruh buka Alkitab, saya buka, oke? Udah saya buka. Kamu suruh baca ayat 31. Sudah saudara, oke bos, bro? Oke, udah cukup. Ganti dengerin saya ya, dengerin saya. Dengerin saya. Di mute dulu deh, di mute dulu deh. Di mute dulu, Margaret. Itu. Di mute dulu deh, dengerin. Dengerin abangmu ini berbicara ya. Oke. Di dalam Matius 26 nomor 31 tertulis itu gini, sebab ada tertulis itu adalah nubuatan. Namanya nubuatan terdapat di Perjanjian Lama. Di mana terdapat nubuatannya itu? Dia di Zakaria pasal 13 nomor 7. Tentang nubuatan itu. Karena Yesus mengutip sebab ada tertulis. Bukan saya ngaco ngalor ngidul sebutin yang lain, melintir-melintir. Bisa dipahami? Yesus mengutip. Yesus mengutip. Tidak ada ditulis di Alkitab. Tuhan Yesus mengutip. Tidak ada, bro, saudara. Jangan bikin malu. Sebab ada tertulis itu nubuatan. Kamu bilang tadi Yesus mengutip. Mengutip apa Tuhan Yesus di Alkitab ini? Mengutip di Perjanjian Lama. Ada di Enggak ada Zakaria. Tuhan Yesus ngutip-ngutip. Ini Alkitab ini saksinya nabi dan rasul, 40 nabi dan rasul. Enggak ada Tuhan Yesus ngutip-ngutipnya. Oke, coba kau buka sekarang Zakaria 13 nomor 1. Sama enggak perkataannya? Zakaria 13 nomor 7. Jangan sok pinter, Dek. kenapa tadi disuruh ini, bentar lagi ke Zakaria. Apa hubungan Zakaria sama Matius? Udah lari-lari Anda. Itu namanya nubuatan di Perjanjian Lama. Makanya jangan sok-sok tahu isi Alkitab. Berdoa dulu, minta hikmat. Aduh, framing murahan. Udah baca aja. Belajar itu sama mantan begini loh. Intinya namanya sudah Zakaria. Ya lari tadi disuruh Matius. Baca dulu, nyongor mulu Ya udah tunjukkanlah di situ. Tolong yang baca. Tolonglah tunjukkan di situ biar ku baca. Zakaria 13 nomor 7. Nanti kalau Bang Zuma udah open mic selesai kok. Ya udah minta tolong dibaca, minta tolong. Kau lah yang baca, kau sudah buka. Emangnya apa isinya? Kenapa disuruh buka Zakaria? Bangkitlah hai pedang, bunuhlah gembalaku. Itu yang dikutip sama Yesus. Aku akan membunuh gembala. Ya Allah ya Rob. Zakaria berapa tadi? 13 nomor 7, dubluk. Aduh, kuping. Mana ada nomor 7 ayat 7. Ya, Jelas sekarang lah mulai. bicaranya. Ya.
Sembarangan bicara. Iya, butir ketujuh kayak telur butir, silakan. Masa goblok? Mana ada Kristen bilang-bilang goblok orang? Ada tuh kafir, bodoh dan tolol. Aku bodoh karena Kristus. Nggak ada orang Kristen yang jelek mulutnya, yang jelek bicaranya, nggak ada orang Kristen. Udah, nggak usah curhat. Langsung lanjut diskusi. Ini ada feedback dari siapa ini? Si Mar ya? Coba Iya, di mute si dulu Mar. lu Mar. Mute dulu Mar. Iya. Itu telunjuk lu kotor, mute dulu. Tunggu, aku turun dulu. Iya, turun dulu lu. Ngapain dia turun? Ayo Anjo. Sinyalnya dia. Kalian nggak Oh, sholat ini. pantesan. Udah. Coba. Kang Dito izin ya, saya 3 rakaat dulu. Ya, gantian. Iya, Oke. itu pertanyaan mudah. Itu nubuat untuk dirinya sendiri. Ya, jadi aku akan membunuh aku gitu. Lihat tuh di Zakaria 13. Hai pedang, siapa yang ngomong hai pedang? Iya, kau bilang sekarang kau kan udah jadi oneness tuh. Ya kan? Jadi aku akan membunuh gembala sebab ada tertulis aku akan membunuh gembala. Itu aku siapa, gembala siapa? Dia sendiri. Jadi dia akan bunuh diri begitu. Bukan, nggak ada narasi bunuh diri. Dia akan Yaitu? menggantikan manusia. Nggak ada sebagai mengganti ganti di situ. hukuman. Itu nggak ada tulisan mengganti di situ. Aku akan membunuh gembala di situ. Aku Iya, siapa? Kan, Aku dia siapa? sendiri. Yesus. Yesus. Gembala siapa? Yesus juga. Jadi Yesus akan membunuh Yesus. Nggak gitu pemahamannya. Jadi nubuatan itu kan udah ditulis jauh kan di dalam Zakaria. Itu pernyataan dari Elohim ya kan. Elohim menyatakan, hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku. Ini merujuk kepada ketika nanti dia berinkarne dalam daging. Di mana ada tulisannya inkarne di dalam daging? Di mana? Iya, katanya mantan Kristen. Kan Ya aku ayat- cuman minta data dong. Kalau cuman cocok ngomorologi gimana? Ya, Yohanes 1 ayat 1. Apa dibilangnya? Pada mulanya adalah firman. Itu udah ribuan kali dibahas. Gitu. Iya, firman Udahlah, itu ciptaan jangan- atau Tuhan jangan itu sendiri. Muter-muter gitu. Lah kan kau yang membawa ke situ. Aku cuman Firman itu meluruskan. adalah Elohim. Oke, coba sekarang masukkan aku akan membunuh gembala. Persepsimu bagaimana? Iya, jadi eksegese dari ayat itu bahwa sang Bapa yang berinkarne itu dia udah meriwayatkan bahwa dia menantang maut itu. Di mana katanya? Hai pedang itu kan kalimat menantang. Di perjanjian baru Matius 26:31-nya aku nggak bicara nubuatannya. Oke, balik Aku Matius bicara. Matius 26. Iya, aku bicara sebab ada tulis aku akan membunuh gembala. Aku menurutmu Yesus, gembala menurutmu Yesus. Iya, aku akan membunuh itu kan merujuk kutipan yang dibawa di dalam Zakaria. Sebab ada tertulis ya kan. Itu tertulisnya beda konteksnya dulu. Itu di mana? Di Zakaria Pemahaman tadi. sederhananya adalah aku Yesus membunuh gembala Yesus. Pemahaman aku Yesus, sederhananya dia aku yang adalah Yesus. Tuhan menggantikan manusia yang harusnya dihukum tuh kita. Gitu. Di mana ada Dia- manusia? Dia yang adalah Bapa itu ya kan Mhm. mengambil rupa hamba Mhm. ketika dia bisa menantang pedang itu. Oh, jadi Bapa atau Jadi, Yesus dia membunuh Bapa menubuatkan atau Yesus. dirinya bahwa dia akan disalib. Jadi kan Jadi- itu ditulis gini kan. Bapa itu disalib. Membunuh gembala ini artinya kan salib. Gembala siapa? Setuju nggak? Gembala siapa? Gembala Yesus. Nah, kenapa kok artikan salib? Jadi Yesusmu Lihat salib. itu. Membunuh gembala itu kan artinya Yesus disalib kan. Ya gembala Betul itu ya gembala itu Yesus bukan? Cara membunuh gembala gimana? Dengan penyalipan kan? Saya enggak bicara prosesnya Nah, membunuhnya. Yang saya tanya, jangan muter-muterin Kristen awam. Kalau Kristen awam kau tanya begitu bingung. justru Tapi orang yang Kristen, belajar gak justru bingung. Itu justru adalah yang Kristen nubuatan belajar, bahwa Kristen- seorang raja Kristen ketika dia yang mengeluarkan belajar hukum, hanya belajar cuman omon-omon saja. omon-omon. Jelas-jelas di situ aku akan membunuh gembala, aku Yesus Iya, membunuh Yesus. Itu nubuatan, kutipan. Iya. Coba Jangan konfirmasi. letter banget gitu loh. Konfirmasi Emang dulu. berat. Konfirmasi dulu.
Kalau Aku umat-umat Yesus. letterleg ini nggak akan paham makna yang Itu mah terkandung di dalamnya. framing, itu framing. Iya Jadi kan kamu maunya letterleg toh. aku Yesus, teman-teman ya, akan membunuh gembala-gembala Yesus. Yesus akan membunuh Yesus. Apakah Yesus ini datang menjadi manusia bunuh diri? Emang pedes. Itulah faktanya. Pemahaman sederhana, orang-orang yang mengaku Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, kena di dalil ini, Dimute ini. dia akan menjadi orang ngomong Jadi nggak pernah ini loh Bang gantian. Dito. Gantian Kalau bisa kamu- nggak? Oke, Gantian silakan. bisa nggak? Nah, kalau gantian bisa, emang debater kalau udah ngerasa senior, ya Silakan. Udah. jangan mencari kesenioritasan Silakan. itu untuk Enggak lah, menjelaskan siapa yang gitu loh. senior? Enggak Ya, ada. oke. Enggak ada yang senior. Saya juga baru ngeh kemarin kamu udah jadi Oneness, tapi nggak apa-apa. Aku akan membunuh gembala. Teman-teman perhatikan ya. Saya ajak audiens berpikir menggunakan rasional. Aku akan membunuh gembala. Ternyata pemahaman orang-orang yang sibialism, aku itu Bapak yang adalah Yesus, gembala di situ Yesus yang adalah Bapak. Konteksnya tentang aku membunuh gembala. Bapak akan membunuh Bapak. Yesus akan membunuh Yesus. Konsep teologi Tuhan pencipta langit dan bumi yang menurut mereka adalah misi violet. Kenapa disebut misi violet? Pencipta yang menciptakan segala sesuatu, dia harus bunuh diri, menebus makhluknya. Apakah pencipta langit dan bumi tidak bisa hanya mengampuni saja? Jadi mission valid justru orang-orang sebialis ini yang kemudian dikutuk oleh konsili-konsili. Jadi pemahaman ini muncul. Makanya pada saat orang-orang sebialis ini kemudian naik, Lari kemana-mana. diskusi, loh diam dulu, sabar ngapa? Nanti ada giliranmu. Kau kan suka bertanya, kalau menjelaskan itu nothing. Karena tidak semua orang Kristen seperti pemahamanmu. Bagaimana orang-orang Tritunggal menganggap bahwa yang seperti ini bidat, ini sebialis. Apa sebialis? Yang mempercayai dewa itu reinkarnasi turun menjadi manusia, dan manusia itu adalah dewa itu dengan misinya yaitu bunuh diri. Kalau bunuh diri siapa yang membangkitkan? Tidak ada, nggak ono. Jadi kepercayaan hanya ada di pemahaman Tuhan yang ada di perjanjian lama. Siapakah itu? YHWH. Kalau nanti kita gunakan literasi bahwa YHWH adalah iblis, selesai. Mau kita bahas ke sana, Hanzo? Silakan tanggapin. Lebar kemana-mana. Bahas dulu ayat ini. Ketika gini ya, Dito menabrak orang gitu kan. Lalu saya yang bertanggung jawab kepada korban. Apakah saya yang nabrak korban? Kan enggak. Sama ketika Yesus mengatakan, aku akan membunuh gembala, ya kan? Dan kawanan domba akan tercerai-berai. Itu kan kutipan yang akan terjadi. Kamu setuju itu tadi nubuatan. Ketika nubuatan itu dia genapi, ya kan? Contohnya kayak tadi analoginya, kamu yang nabrak orang, harusnya kamu kan yang tanggung jawab, tapi aku yang nanggung jawab. Udah Bang Dito, kamu di rumah aja, biar gue yang beresin. Apakah berarti aku yang nabrak orang itu? Kan tidak. Itu sama analogi ini. Yesus yang tidak berdosa, oleh karena kita, dia yang dijadikan dosa. Dia yang menanggung. Jadi kata nubuatan tadi, yaitu merujuk kepada dirinya sendiri. Tapi nggak bisa juga dipotong, oh berarti Yesus membunuh Yesus. Nggak nyambung konteksnya. Konteks nubuatan itu digenapi di dalam Yesus gitu loh. Masa ayat muda aja kau nggak bisa memahami? Oke, baik. Oke. Pemahaman dalam kekristenan itu ada disebut dengan dalam pemahaman Protestan. Itu sola scriptura. Kalau kemudian dibatasi tidak boleh baca letterlek, maka ini saya rasa nggak berilmu. Sola scriptura itu, Bible itu menjawab dirinya sendiri. Jelas-jelas ditulis di situ adalah membumbum, ya.
Justru dimaknakan lain. Nah ini yang susah. Itu namanya melintir. Kalau nggak melintir nanti nambahin atau ngurangin. Bagaimana kalau nambahin atau ngurangin? Wahyu 22 nomor